Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun! Ya. Bunda! Iya. Alhamdulillah loh, baru dapat nih info nih. Assalamualaikum Bunda, banyak juga yang menonton dari penonton luar negeri. Alhamdulillah. Masya Allah, berkah. Alhamdulillah ya. Mungkin mereka streaming. Iya, Streaming. betul. Ada beberapa yang ngetek-ngetekin saya dari Australia, Singapura. Saya bangga. Bener. Ngapain saya dulu? Bun! Ya. Bunda! Iya. Mengingatkan di pagi hari ini tema kita adalah gimana kedudukan ART di dalam Islam. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bun. Ya. Bunda. Sehat? Alhamdulillah. Emang saya liatin sehat-sehat banget ini ya. Iya. Pipinya, badannya, Kantong juga. gitu Masya Allah. Pokoknya harus Ngat. pipinya juga jadi. Jadi pada megang pipi semua ini Bun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Kita berkumpul pada pagi hari ini. Yang dibahas adalah ART. Ya. Terserah ibu mau ART-nya dikasih es batu boleh, nggak dikasih es batu juga nggak ART apa-apa. lagi nih. Oh, itu ART. ART lagi nih. Kadang-kadang soalnya gitu Bang, beda tipis ya Bang Iya. ya. Asisten rumah tangga ya. Tadi ada pertanyaan sebelumnya. Memilih. Manusiawi, kalau seseorang itu pengen mendapatkan yang bantu di rumah itu mudah, gesit, bisa segala-galanya gitu ya. Cuma dilema, di rumah ada anak laki-laki udah bujang. Di rumah juga ada suami. Kita mungkin perginya pagi pulang sore. Atau mungkin terkadang kita nggak selalu standby di dalam rumah. Ya. Lalu bagaimana? Wajar kalau kita ini mencari asisten rumah tangga yang membantu kita dalam keadaan yang cakep semua-muanya. Kan kalau misalkan di rumah jadi bersih, resik gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan asisten rumah tangga perempuan khususnya kalau masuk ke dalam rumah maka dia adalah orang asing bagi keluarga kita. Bukan mahram. Nah, jadi sama kedudukannya ketika kita minta asisten rumah tangga perempuan, maka perhatikan yang pertama aurat mereka. Terutama auratnya ini asisten rumah tangga. Ya, sebisa mungkin dijaga. Mungkin suami bilang, nggak mungkin saya main-main, nggak macam-macam sama dia. Mohon maaf cantikan kamu misalnya. Nggak mungkin, atau kitanya yang bilang nggak mungkin, mohon maaf anak saya bisa khilaf. Nggak mungkin suami saya bisa khilaf. Yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, jangan kau masukkan wanita asing ke dalam rumahmu. Kenapa? Karena mohon maaf, kalau ada dalam satu ruangan laki-laki perempuan berdua bukan mahram, yang ketiganya siapa? Setan. Iya. Kenceng banget. Kok kesini ya Bang? Iya, tadi Maaf. saya gini. Maaf ya Bang ya. Iya, nggak apa-apa, Bunda. Kenapa? Karena itu yang memang sudah dilihat oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi hati-hati. Pertama, tetap kita menjaga aurat. Yang kedua, batasi ruang lingkupnya ya. Jadi sekira-kiranya apa nih yang memang pekerjaan di rumah di dapur, ya udah di situ. Bukan berarti dia nggak boleh ketika ada di ruang tamu kita pesen. Kamu kalau ada bapak di ruang tamu, kamu nggak usah ke ruang tamu. Jadi batasi ruang lingkupnya mereka. Dan yang ketiga, nih ketika ada seorang istri yang mungkin bekerja di luar rumah, tetaplah ambil peranan dalam kita mendampingi suami meskipun waktu kita terbatas. Misalnya ngeberesin makan, jangan semuanya diserahkan kepada asisten. Masak di dapur nggak apa-apa, tapi usahakan yang ngebawa itu sebisa mungkin kita. Kalaupun memang asisten memang mau ngebawa, batasi, biarkan sampai di meja makan. Kenapa? Kita hanya menghindari fitnah, kita hanya menjaga-jaga. Sekali lagi, meskipun kita berpikir nggak mungkin, tapi segala sesuatu bisalah mungkin. Kenapa? Karena syaitan lebih pinter daripada kita. Jadi hati-hati. Pertama, auratnya dijaga. Kedua, batasi ruang lingkupnya. Yang ketiga, tetaplah ambil peranan kita. Sebagai istri,
sebagai ibu dalam melayani suami khususnya juga anak bujang kita. Dikhawatirkan ada titik. Koma. Godaan. Nah, biasanya kalau ada titik 1, titik 2, Ada godaan titik 3, terus ada jadi apa tuh, godaan. Bang? Titik. Iya benar ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper silakan bertanya. Ya, Bunda. Oke, boleh. Muka-mukanya nih dari Bandung nih. Iya, Bandung pasti. Sunda pisan. Insya Allah. Kunain apa? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Siti Nur dari Rumah Kebaikan Bandung. Baper nih Bun. Iya nih Bu Siti. Mau bertanya. Boleh. Jadi, ada ART Iya. yang sudah lama bekerja sama kita. Iya. Tapi mulai semakin kesini tuh mulai malas-malesan gitu. Waduh. Malas bekerja. Padahal kita sudah nganggap dia tuh baik sekali gitu ya, udah anggap saudara gitu. Bahkan dia berani memakai barang kita tanpa izin. Gitu. Terus apakah kita terlalu baik sama ART tersebut? Jadi dia semakin ngelunjak sama kita gitu. Bagaimana cara menyikapinya? Itu aja. Terima kasih Bunda. Ya, terima pertanyaannya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kebaikan kita itu sering disalahartikan nih Bunda. Nggak baik salah, baik juga suka disalahartikan. Apalagi ada ART yang suka pakai barang Bunda nih. Seperti apa? Pakai mobil Bunda, jalan-jalan gitu ya Bunda ya. Bisa bawanya kali Bang. Banyak kejadian nih Bunda. Seperti apa nih Bunda? Kalau ART-nya sudah males, sudah agak ngelunjak kali ya bahasanya. Menyalahgunakan kebaikan sang majikan. Iya. Baik. Bun. Ya. Bunda. Iya. Hubungan majikan dan pembantu rumah tangga merupakan hubungan sosial ekonomi. Ada sosialnya, ada ekonominya. Sosialnya emang dia bantuin kita, ekonominya dia dapat gaji. Sedemikian pula di dalam Islam diterapkan ada adab bagaimana antara si pembantu rumah tangga kepada majikan dan begitupun majikan kepada asisten rumah tangga. Pertama, kita bahas dari adab asisten rumah tangga kepada sang majikan. Di dalam kitab Adab Fiddin, Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Ghazali mengatakan, adab-adab pembantu rumah tangga yang pertama mengikuti, melaksanakan perintah daripada sang majikan. Sesuai dengan kesepakatan kerja, baik tulis maupun non-tulis. Itu harus disepakati di awal. Yang kedua, mengikuti nasihat daripada sang majikan. Contoh, hari ini Bunda pergi, masak ini, ikutin. Apa kata nasihat daripada sang majikan. Yang ketiga, menjaga kehormatan daripada sang majikan. Karena yang paling banyak tahu aib kita adalah orang yang bekerja dengan kita. Maka beritahu kepada asisten rumah tangga untuk menjaga aib kita, menjaga kehormatan daripada keluarga tersebut. Dan yang terakhir, adabnya seorang pembantu rumah tangga kepada majikan, memberikan kasih sayang kepada anak-anak majikan. Ya, walaupun tugasnya itu cuma masak atau beres-beres, tapi tetap jangan sampai karena dendam sama majikan, anak majikan yang ditindas, dipencet hidungnya. Pencet hidung apa di mari ya? Sini Bun, hidung nih Bun. Iya, di embos. Embos, maaf Bunda. Embos, coba kita artikan dulu embos ya. Itu mah empos. Empos. Apa nih Bunda kira-kira embosnya apa ya? Empos itu nyubit di kecil gitu Bang. Jadi tapi sakit. Ini benar ya? Iya. Apa namanya? Plesetan ya? Saya pikir plesetan. Iya, di empos ya. Habis itu di apa lagi ya? Ya pokoknya disakitin atau dijahatin ya. Jadi kalau misalkan emang itu pembantu rumah tangga menyalahgunakan kebaikan kita, buru-buru tegur. Berikan peringatan agar dia jerah. Jerah berdosa. Jerah. Tepuk tangannya mana? Yes, jerah benar. Bunda Nada, jerah itu apa sih? Jerah Bang. Bukan. Itu mah monyet. Kapok Bang, kapok. Kera, maksudnya kera. Itu jerah itu kapok Bang. Ini emang mau diplesetin lagi? Bunda kalau saya main plesetan juga nggak didukung ya. Bun! Ya. Bunda! Iya.
Masih ada yang baper, silakan kalau yang mau bertanya. Ayo. Nah, Bunda boleh. Nah, nih Bunda. Saya nggak mau main plesetan lagi ya Bunda ya. Nggak didukung soalnya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bunda Duriat. Lanjut Pak Bun. Saya dari Rubik, Rumah Kebaikan, Bandung. Ya. Baper nih Bun. Iya. Bun, saya mau bertanya. Boleh. Ada ART di satu tetangga saya, tapi dia tuh kasar banget Bun. Nah, sampai dia memperlakukannya dengan kasar. Dia sampai berani bentak anaknya, ART-nya, ke asisten rumah tangganya. Oke. Berani bentak, anaknya juga begitu, bermain kasar. Sampai makan pun dibedain. Iya, dibedain. Gimana ya Bun ya, cara menyikapi majikan yang kasar gitu, apa kita baiknya lapor polisi gitu. Menurut Bunda gimana? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus nih pertanyaan dari Duriat nih. Ini banyak nih Bang yang bertanya begini. Iya. Memang melihat Ini yang kasar majikannya ya. Tuh. Tapi beda lagi nih, ada yang kasar ART-nya. oh gitu ya. Ada nggak sih kalau kayak gitu? Ada Bang, tadi Ada. Bunda Liza sampein tuh. Iya benar-benar. Anaknya di embos. Iya benar-benar. Iya. Ini gimana nih Bunda? Majikannya agak kasar sama si ART-nya. Berarti dijawab sekarang apa ntar? Nanti aja Bunda, setelah yang satu ini. Bunda tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda.